warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Tami dalam materi lebih dekat dengan nama-nama Allah bab 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Dan yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Dimulai dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu mau tanya dulu deh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semoga dimanapun anak-anak ibu berada, semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah semangat belum belajarnya hari ini? Sudah, Masya Allah. Kita mulai ya nak ya. Apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Mungkin udah tahu semua ya. Oke, jawabannya betul semua kayaknya deh. Udah pintar anak-anak ibu ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Qawiyyu, yang artinya dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Nah, siapapun yang merasa makhluk kuat di dunia ini, yang memiliki kekuatan lebih, itu tetap saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan yang Allah miliki. Oleh sebab itu, makanya kita sebagai manusia itu tidak boleh bersikap sombong, karena apapun yang kita miliki saat ini tetap kekuatan apapun yang kita miliki saat ini tetap yang paling kuat adalah Allah. Oleh karena itu Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu seperti itu. Nah, coba semuanya perhatikan ya. Di sini ada contoh meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Jadi, jika kalian memiliki uang lebih atau harta lebih, baik berupa uang, pakaian, lalu makanan, nah itu bisa kalian berikan kepada kawan-kawan kalian yang mungkin lebih lemah dibanding kita, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin, karena kita harus merasakan apa yang dia rasakan. Jadi tidak boleh misalnya pamer, kalian misalnya punya handphone bagus, kalian nggak boleh pamerkan kepada kawan-kawan kalian yang mungkin tidak punya handphone, seperti itu. Lalu yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah diri. Nah, kalau punya ilmu ini, kalau bahasa kitanya sekarang mungkin jangan sok ya, Jadi kalau punya ilmu itu harus sharing, berbagi dengan kawannya yang mungkin ilmunya masih sedikit, agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan tidak membuat kita menjadi manusia yang sok atau sombong. Lalu materi yang kedua ada Asmaul Husna Al-Qayyum, yang artinya Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah lah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi urusan semua makhluk. Jadi tidak ada satupun yang mampu mengurus dirinya sendiri kecuali atas bantuan Allah. Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya di sini Allah itu tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena mungkin kalian pernah dengar ya bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah itu berdiri sendiri.
tidak membutuhkan bantuan makhluk yang tidak seperti kita, yang terkadang kita membutuhkan bantuan kawan kita, membutuhkan bantuan orang tua itu sudah pasti, membutuhkan bantuan bapak ibu guru. Nah, berbeda, Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Jadi ketika kita tidak sholat itu tidak merugikan Allah, nah tapi merugikan diri sendiri, karena kitalah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Lalu contoh sifat keteladanan Asmaul Husna Al-Qayyum adalah yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Nah, maksudnya itu kalian sejak dini itu belajar mandiri. Contoh hal kecilnya, kalian bisa membereskan tempat tidur dengan sendiri tanpa meminta bantuan ibu atau ayah atau kakak atau adik. Lalu yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Lalu selanjutnya yang akan kita pelajari ada Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah Maha menghidupkan. Jadi dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Nah, di sini walaupun kita dilahirkan dari rahim seorang ibu, tapi tetap saja tanpa izin Allah yang menghidupkan kita, kita tidak akan hidup seperti sekarang ini. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan, yang menghidupkannya pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun firman Allah pada surat Ar-Rum yang membuktikan bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangandur ila asyari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mauti. Inna zalika lamuhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati kering, sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha menghidupkan segalanya. Nah, sebagai anak soleh, tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya, kita harus bangkit dan termotivasi untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan berlomba-lomba dalam kenakalan ya nak ya, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan kalian boleh bersaing, tapi tetap ya diniatkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Al-Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah orang sedang membawa siapa yang tahu peti atau keranda mati. Jadi Al-Mu'mid adalah yang maha mematikan. Nah, Al-Mu'mid artinya dialah Allah yang maha mematikan. Allah lah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang telah ditetapkan kematiannya. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Lalu Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini yang terakhir adalah Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur, dan Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Adapun keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is adalah yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan, lalu yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Gak terasa ya, ternyata materi kita udah selesai. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.